أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, kita insyaallah akan lanjutkan kajian kitab Al-Ikhlas fi Tariqil Khalas. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas ikhlas dalam masalah menuntut ilmu. Dan ada perkara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Ithafut Tullab bi Syarh Manzumatil Adab. Ada hal dalam menuntut ilmu yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan, yaitu kata beliau al-amru tsani, perkara yang kedua, ihdzari riya, waspadailah riya, jauhilah riya. La tatlubil ilma min ajli an yamdahakan nas. Janganlah engkau menuntut ilmu demi dipuji oleh manusia. Ya. Dan ini bala dan musibah di zaman dahulu sampai sekarang, menuntut ilmu demi pujian manusia. Ada keinginan untuk dipuji, dianggap, keinginan untuk dianggap dekat dengan ustadz, apalagi ustadznya ustadz yang populer terkenal. Menuntut ilmu demi menjadi asisten ustadz supaya memiliki privilege tersendiri di kalangan para penuntut ilmu. Ini bala dan musibah yang ada di zaman sekarang, sehingga bisa meraup darinya pujian, keteranggapan di kalangan penuntut ilmu. Maka ini riya yang wajib diwaspadai dan wajib dinasihati orang seperti ini. Aw min ajli an tasira alima. Janganlah engkau menuntut ilmu dengan tujuan engkau ingin menjadi orang alim. Maksudnya supaya bisa diundang kemana-mana. Menuntut ilmu supaya podcastnya atau kontennya itu laku, ditonton banyak orang, supaya dikenal alim. La. Dan ini jebakan yang betul-betul detail untuk diseleksi dan diperhatikan. Utruk hadzal qasd, kata beliau. Tinggalkan niatan seperti ini. Utlubul ilma
laisa li ajli riya. Tuntutlah ilmu bukan untuk riya. Wala li ajli riyasah, bukan untuk mendapatkan riyasah, yaitu posisi atau jabatan. Wala li ajli madah, bukan untuk pujian. Utlubuhu liwajhillah, tuntutlah ilmu untuk mendapatkan wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjut ke pembahasan al-ikhlas fi tilawatil Quran. Ikhlas dalam membaca Al-Quran. Tilawah, membaca Al-Quran. Kata penulis hafizallah, an Imran bin Husain qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana wasalullaha bih. Bacalah oleh kalian Al-Quran dan mintalah oleh kalian kepada Allah melalui Al-Quran itu, yaitu bertawassul dengan kalam Allah, dengan Al-Quran atau dengan amalan saleh membaca Al-Quran. Min qabli an yaji'a qaumun yas'aluna an-nasa bihi, sebelum datangnya golongan atau kaum yang mereka minta-minta sama manusia melalui Al-Quran. Ya, jadi bacalah oleh kalian Al-Quran dan mintalah hajat kalian kepada Allah melalui dekatnya kalian dengan Al-Quran, dengan membacanya. Dengan tawassulnya kalian dengan amalan saleh membaca Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran kalian bisa minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Quran ada beberapa doa-doa, ada beberapa doa. Bacalah seperti itu. Niatkan kemaslahatan diri dengan membaca Al-Quran, keselamatan dunia dan akhirat. Sebelum dan mintalah Allah taala dengan banyak-banyak baca Quran. Sebelum datang suatu golongan yang mereka minta-mintanya kepada manusia, namun dengan melalui apa? Melalui Al-Quran. Hakikatnya minta-minta kepada manusia, dan yang dipakai adalah Al-Quran dan ilmu yang ada padanya. Bismillah. Kemudian kata penulis hafizallah, wa qad waqa'a ma akhbar bihi as-sadiq wal masduq, dan betul terjadilah apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Zaman datang kaum-kaum di zaman ini yang mana mereka sebenarnya mengemis pada manusia dari segi materi, pujian dan popularitas, namun dengan memakai Al-Quran dan ilmu. Fayanbaghi lil muslimi an yaqra' al-Qur'ana liwajhillah, maka hendaklah seorang muslim membaca Al-Qur'an karena mencari wajah Allah. Liyanala al-ujur al-'azimata wad-darajatil 'aliyah, agar mendapatkan ganjaran-ganjaran yang agung dan derajat yang tinggi, Di sini ada faedah muhimmah, faedah yang penting sekali. An Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru munafiqi hadhihi al-ummati qurra'uha." Mayoritas munafiknya umat ini, kebanyakan orang munafik dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW ini adalah para penghafal Qur'annya. Qurra di sini jamak dari qari, secara bahasa maknanya pembaca, namun secara istilah ketika di zaman Nabi maknanya penghafal. Karena di zaman Nabi SAW tidak ada mushaf. Maka orang yang rajin baca Quran menunjukkan orang yang banyak hafalannya. Gitu. Jadi istilah di zaman itu qari adalah penghafal Quran. Kalau sekarang qari beda maknanya sekarang. Qari itu adalah apa?
yang diundang ke maulidan, tahlilan dan semisalnya dan membacakan Al-Quran, itu qari itu. Adapun penghafal Quran sekarang maknanya artinya apa? Hafiz. Kalau di zaman era sekian abad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hafiz itu adalah penghafal hadis, ratusan ribu hadis, itu hafiz. Yang otomatis ya Al-Quran juga sudah dihafal lengkap. Ratusan ribu hadis saja dihafal kok. Maka standar lafal hafiz ketika itu lebih tinggi dibandingkan sekarang. Hafiz itu ya hanya penghafal Al-Quran 30 juz. Dan standar sebutan qari ketika itu di zaman Nabi SAW itu jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang. Karena sekarang qari membaca belum tentu paham dan belum tentu hafal. Qari. Ya. Bahkan kadang di acara-acara sekolahan atau di acara-acara kantoran sebelum ceramah, ustaz sebelum jadi ceramah, kemudian ada sesi pembacaan Al-Quran oleh qari. Nah, qari. Ada Al-Quran yang enggak hafal dia. Dia baca salah-salah, melengking, panjang sana sini, udah gitu salah. Tajwidnya salah, bacanya salah, dan kelihatan kayak enggak pernah baca Quran kecuali harus dengan cara seperti itu. Maka Allah tampakkan aib-aib qari-qari ini dengan salahnya mereka dalam banyak bacanya. Ya, karena Allah Ta'ala tidak menerima orang-orang seperti ini dari segi bacaannya, karena bacaannya meminta-minta pada manusia melalui qari, melalui baca Al-Quran. Ya. Yang mana la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla karena menjadikan qari sebagai profesi. Dan mengandalkan penghasilan hanya dari itu dan menunggu panggilan demi panggilan semata. Subhanallah. Ya. Menjadikan qari sebagai profesi. Nah, kata Nabi SAW, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan munafiknya umatku, munafik, orang-orang munafik di kalangan umatku ini adalah orang-orang yang hafal Quran. Loh, masa kok kayak celaan gitu? Apakah itu berarti celaan untuk menghafal Quran? Enggak, menghafal Qurannya bagus tentu. Tapi di sini masalahnya di mana? Maka dikatakan wal muradu nifaqul amal la nifaqul i'tiqad. Yang dimaksud adalah nifaq, kemunafikan amal. Bukan kemunafikan akidah. Jadi bukan semanzilah dengan kemunafikan seperti orang-orang liberal misalnya. Enggak. Kemunafikan di sini kemunafikan dari segi perbuatan. Yaitu jika berbicara suka dusta, jika diberi amanah tidak menjalaninya, dan seterusnya. Ya. Kau bisa ya, mayoritas munafiknya orang di kalangan kaum muslimin itu adalah para penghafal Quran. Ini hal yang betul-betul harus diperhatikan, penghafal Quran dan penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu itu harus qari juga gitu, harus hafal Quran juga. Memang mungkin enggak harus semua dari 30 juz, itu mungkin memang tidak wajib sebenarnya. Tetapi qari di zaman Nabi SAW itu baca Al-Quran dengan hafalan dan pemahaman. Paham tapi munafik. Dan merupakan suatu hal yang menjadi koreksian untuk banyak dari para imam dari kaum muslimin adalah menghafal Al-Quran demi jadi imam.
menghafal Quran demi jadi imam. Sama menuntut ilmu demi jadi ustadz, itu sama jeleknya, sama tidak benarnya. Memang kaum muslimin membutuhkan imam, betul. Memang kaum muslimin membutuhkan ustadz, betul. Dari sisi itunya, itu memang kaum muslimin butuh. Tetapi masa manusia mau jadi lilin? Masa manusia mau jadi sendal untuk orang lain menerangi dan melindungi, tapi untuk diri sendiri binasa dan terinjak-injak, terhinakan di sisi Allah? Ya, murajaahnya itu hanya untuk jadi imam, bukan untuk dimasukkan ke hatinya bacaannya. Yang bagi orang awam, wah, hafal banyak, karena emang orang awamnya enggak hafal yang dibaca imam. Tapi enggak ada rasa, enggak ada resep. Orang awam banyak yang hanya menyimak karena terpengaruh dengan nada, bukan terinfluence dengan makna. Seorang pembaca Al-Quran, baik ketika jadi imam atau dia baca biasa, kemudian dia ikhlas dalam bacanya, dia faham apa yang dia baca, dia dalamin apa yang dia baca, itu akan memberikan efek pada siapa yang mendengarnya. Maka kalau seseorang, misal kita mulai membaca atau mulai menghafal Al-Quran, tidak ada tujuan untuk mengobati hati, mendalami maknanya, yaitu sekadar bacaan. Sekadar bacaan. Banyak hal yang memang perlu dikoreksi dari masalah bacaan keimaman dan hafalan. Juga termasuk kesalahan menjadikan keimaman dalam salat jahriyah sebagai ajang untuk memperkuat hafalan dan murajaah saja. Memperkuat hafalan memang kalau bisa tertantang di depan jemaah, yaitu menjadi imam, sehingga dia tertantang dan ternyata bisa stabil menunjukkan hafalannya alhamdulillah bagus. Tetapi kalau itu tujuannya, subhanallah, kita ini solat dari zaman Nabi, solatnya Nabi dan solatnya para ulama rabbaniyun. Mereka ketika membaca Al-Quran, itu hati juga berfungsi gitu loh. Ya. Jadi bukan sebagai ajang challenge atau tantangan jadi imam itu, atau membaca Al-Quran di depan Jumat, di depan publik, bukan. Dan bukan sebatas rutinitas semata, karena saya bertugas jadi imam, ya wes, saya datang selesai. Nggak bisa seperti itu jadi imam. Datang selesai. Imam itu pemimpin. Kalau kita jadi imam keluarga, hanya sebagai struktural di kartu keluarga saja, tapi nggak ada fungsi di keluarga. Ini imam gambaran doang ini. Imam suri, ya kan? Imam suri itu gambarannya aja imam, hakikatnya bukan imam. Kayak timun suri, kayak timun tapi bukan timun. Mati suri, kayak mati tapi belum mati dia. Suri tauladan, gambaran keteladanan. Imam suri, qari suri, kelihatannya imam tapi nggak membimbing. Qari suri, kelihatannya baca nggak pakai hati. Ustadz suri, nah ini belum ada nih ya. Gambarnya ustadz tapi bukan. Nggak bisa seperti itu. Sampai bahkan muadzin sekalipun, kalau merasa cuman tugas doang, ya salam. Apa yang diucapkan sih ketika azan misalnya? Allahu Akbar, terus kalimat azan. Itu tuh kalimat-kalimat yang paling indah itu.
Banyak muadzin hanya ingin menata dan memperindah suara, tapi dia tidak memperindah hatinya dengan merenungi apa yang diucapkan dari azan. Subhanallah. Pakailah hati ketika kita itu ngomong, ketika kita mengeluarkan ucapan, baik Al-Quran, azan atau apa. Ya. Dan berihtisab, nyari pahala di situ. Maka kalau ini imam keluarga, imam yaitu kepala rumah tangga, jangan gambarannya doang. Imam safar, pemimpin safar misalnya, amirus safar. Ya dia ngarahin, jangan cuman labelnya doang, saya pemimpin safar, tapi dia nggak bisa ngarahin. Imam salat ini amal paling terbesar dalam Islam ini salat setelah syahadat. Artinya imam itu punya responsibilitas. Jangan cuman mikirin dirinya dan hafalnya doang, saya harus ngelawatin hafalan. Saya uji nih, teruji nggak hafalan saya di depan jemaah? Ya salam. Enggak gitu. Terutama pas Ramadan, pas taraweh. Ibrahnya tuh jangan cuman yang penting hafalan banyak, yang penting kita sampai juz berapa. Beneran enggak coba? Enggak. Amat disayangkan kalau kayak gitu. Kita bimbing kaum muslimin untuk benar-benar membuat kaum muslimin tuh merasa salat di belakang orang yang sedang baca Quran dalam keadaan takut sama Allah. Bukan sholat di belakang orang yang baca Quran karena ya itu tugas gua. Enggak. Ya. Sehingga sholatnya pada benar. Itu akan menginfluence, benar akan menginfluence. Kita tuh lebih mengapresiasi kondisi dan juga imam atau siapapun yang membaca Al-Quran kita dengar sampai kita kerasa di hati kita orang ini sedang takut sama Allah ketika baca. Itu bakal sampai walaupun kita nggak paham apa yang dia baca. Maksudnya itu Al-Quran betul, tapi kita nggak tahu nih surat apa, kita nggak tahu nih ayat berapa. Ya, jangan sampai kita kenapa rata-rata ngambang di banyak kaum muslimin, kecuali mungkin insya Allah masjid ini. Kenapa? Karena ia berpangkal dari apa? Yang imam merasa ya saya jadi imam karena tugas saya, yang jemaah pun merasa saya jadi jemaah salat di sini ya karena emang ya mau gimana lagi, saya kan laki-laki gitu. Jadi nggak pakai hati sebenarnya, nggak pakai hati beramal. Ini yang membuat Rasulullah mengatakan aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Gambarannya membaca tapi nggak pakai hati dan nggak mengamalkan. Nggak ada takut-takutnya sama Allah ketika membaca kalam Allah gitu loh. Gitu, ya. Maka orang awam yang nggak paham bahasa Arab, nggak banyak hafal Quran, dia baca Al-Quran sambil kemudian baca terjemah atau tafsirnya, dia pakai hati, itu lebih baik daripada yang hafal tapi nggak pakai hati sama sekali. Benar lebih baik karena tujuannya Al-Quran apa? Liyadabbaru, agar mereka mentadaburi ayatnya. Itu tujuannya Al-Quran, bukan sekadar baca. Ada tujuan untuk diamalkan, ditadaburi. Ya. Sampai ada grup ya, di sisi lain ini mungkin keluar dari koridor, keluar dari masalah baca Al-Quran, tetapi masih semakna. Ana ada di sebuah grup duat. Duat itu jamak dari dai, yaitu para dai. Duat apa gitu ya, karena nggak mau nyebutin namanya. Yang mana kebanyakan bercanda di situ. Nah di situ dai, semuanya dai, lulusan ma'had dan juga pengajar ma'had dan juga ustadz ini ustadz itu, dai dari sunnah. Tapi bukan ini nggak mewakili seluruh dai sunnah, enggak. Ini ada grup, masya Allah gitu. Yang mana sebagiannya dai yang masya Allah berkompeten dan wah masya Allah. Hanya saja sebagian dari orang-orang di grup ini dan itu dai, mereka rajin bercanda. Canda.
melontarkan pembahasan-pembahasan yang sebenarnya itu bukan pembahasan dakwah. Artinya pembahasan candaan saja, candaan. Dan ketika ada yang bertanya misalnya di antara dai ini, apa hukumnya begini, dia butuh jawaban. Itu para dai ini tidak apa? Tidak menjawab. Tapi kalau udah ngomongin tentang masalah-masalah receh, remeh, apalagi berkaitan dengan poligami, itu paling kenceng tuh dai-dai ini. Sampai akhirnya kemudian ada di antara dai ini agak malas juga dengan pembahasan di grup ini. Yang 80% atau 90% itu candaan dan enggak serius. Maka ada yang mengatakan ini kok grupnya tidak sesuai dengan namanya ya. Apa kita ubah aja, jangan nama duat. Karena apa? Karena duat itu kan dakwah. Ini di sini tidak ada sama sekali pembahasan tentang perkembangan dakwah atau semisalnya. Anak orang pertama dan mungkin dan satu-satunya yang anak katakan anak setuju dengan omongan orang ini. Oh, dai ini. Anak enggak tahu siapa itu karena namanya enggak kelihatan. Anak setuju gitu. Anak gitu. Yang mana dalam pikiran anak banyak grup WhatsApp isinya ikhwan-ikhwan atau akhwat kajian yang awam, ada yang banyak baru hijrah, info kajian ini, info kajian itu. Ya. Grup WhatsApp jemaah kajian Masjid A gitu. Yang mana di grup itu ada peraturan yang sangat ketat. Dan jika ada yang tidak bermanfaat, itu enggak boleh, yang bermanfaat aja. Ya candaan hanya sekali-sekali aja. Maka Anda berpikir, ini nih orang awam nih. Yang mungkin banyak yang baru hijrah, baru kenal ngaji. Tapi mereka memberikan treatment terhadap grup pengajian itu sesuai dengan namanya. Mungkin kadang ada dagang juga di jam tertentu kan gitu. Tapi sesuai dengan namanya. Padahal ini enggak berilmu orang-orang ini. Tapi justru duat ini malah justru menyelewengkan nama duat, katanya duat, tapi kemudian isinya bercanda semua. Lebih dari mungkin di atas 80% itu enggak ada serius-seriusnya. Ya. Apa maksudnya di sini jemaah? Ada kiasan begini. Orang dekat sama ilmu tapi jauh akan ilmu. Orang enggak punya ilmu tapi dia berusaha dekat sama ilmu. Ada kayak gitu. Komparasikan. Orang dekat sama Al-Quran tapi hatinya paling jauh dari Al-Quran. Orang ada yang enggak paham Al-Quran tapi hatinya dekat sama Al-Quran. Mana yang lebih baik? Ini amalan hati. Yang memudahkan seseorang ikhlas adalah ketika dia merasa lebih dekat kepada tujuannya. Ya, di mana dia lebih dekat kepada tujuan, di situ dia akan bertambah qalbunya. Kalau seseorang merasa lebih dekat pada Allah, maka dia akan tertambat pada menuju Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang walaupun baca Al-Quran, hafal Al-Quran sampai meninggi suaranya, tapi kalau kalbunya lebih dekat kepada pujian manusia, maka dia jauh dari Allah dan dia dekat kepada manusia. Lebih itu yang dia cari. Begitu jemaah. Maka ibrahnya sekarang dalam membaca dan tilawah Al-Quran bukan banyak bacaan atau bukan banyak hafalan, bukan kemudian bisa menguasai tangga nada, bisa menguasai nada, langgam dalam membaca Al-Quran, kemudian diundang sana sini untuk baca ini baca itu. Enggak, bukan itu ibrahnya. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, wa hasbuka bima tara min tadyi'i hududil Qur'an wa kathrati tilawatihi fi zamanina hadha bil amsari wa ghairiha ma'a fisqi ahliha. Cukup engkau melihat min tadyi'i hududil Qur'an, menyia-nyiakan batasan-batasan Al-Quran. Jadi disia-siakan hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Wa kathrati tilawatihi fi zamanin hadha bil amsar,
Dan banyaknya pembacanya di zaman kita ini, di zaman siapa? Ibnu Abdul Bar itu abad ke-5 Hijriah, sekarang abad 15 Hijriah. Hampir bisa dikatakan hampir 1000 tahun lalu. Banyaknya pembaca Al-Quran di zaman kita ini, kata Ibnu Abdul Bar, namun ma'afisqi ahliha, namun dengan kefasikan membaca. Rajin baca Quran tapi fasik, bahkan lebih fasik, lebih munafik dari orang awam. Wallaha as'aluhu al-ismata wat taufiqa wat rahmah, kata Ibnu Abdul Bar. Kepada Allah saya memohon penjagaan, taufik dan rahmat. Fadzalika minhu la syarikalah. Ya. Qultu, maka aku berkata, penulis berkata, hadza fi zamanihi, ini di zamannya Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Beliau ulama 5 Hijriah, sekarang 15 Hijriah, 1445. Wa amma fi zamanina fal amru a'zamu min dzalik. Adapun di zaman kita maka urusannya lebih azim lagi, lebih besar lagi di zaman sekarang. Na'udzubillahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari fitnah. Fitnah di sini marbahaya, ujian, keburukan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Sekarang yang ketiga, al-ikhlasu fi tauhid. Ikhlas dalam bertauhid. Ikhlas dalam bertauhid. Ajaib. Ikhlas dalam bertauhid. Mengesahkan Allah aja itu juga butuh ikhlas. Subhanallah. An Abi Sa'id qala Rasulullah SAW, dari Abu Sa'id, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia masuk surga. Bilang la ilaha illallahnya aja itu kudu ikhlas. Dan mengucapkan la ilaha ini kalimat tauhid. Jadi untuk bertauhid pun butuh ikhlas. Ya. Maka dia akan masuk surga. Sampai mengumandangkan la ilaha illallah saja butuh ikhlas. Ya. Sama kayak muadzin. Kalau suaranya bagus, kan ada asyhadu an la ilaha illallah. Sebab betapa banyaknya muadzin mungkin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah padahal yang disembah bukan Allah ketika itu. Bayangkan. Mengucapkan, saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Suara masyaallah, tetapi dalam hatinya dia riya. Ajaib. Semua orang kan bilang la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Kadang di kampung-kampung habis salat la ilaha illallah, la ilaha, sampai ini. Sampai apa namanya? Belok-belok mukanya. Ya, di Bekasi ini juga pernah lihat di suatu perumahan masjid komplek kayak gini. Kayak gini, bukan di sini ya. Yang masih menerapkan zikir berjamaah setelah salat, yaitu urusan mereka sebenarnya. Kalau Anda zikir sirri, kemudian setelah pokoknya di sesi ada sesi ini. La ilaha illallah. Terus di la ilaha illallah. Terus mulai setelah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bareng-bareng kan? Sampai Anda lihat beberapa bapak-bapak tua itu kayak gini, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi mukanya belok-belok kayak gitu. Tayyib. Apakah begitu cara nyembah Allah? Gitu loh. Betapa adanya mengucapkan kalimat yang terbaik, bahkan gerbang Islam, la ilaha illallah, dengan cara melanggar hukum Allah. Betapa adanya mengatakan la ilaha illallah, tapi di hatinya dia sedang menyembah popularitas, sedang memberhalakan pujian manusia akan suaranya. Bisa.
Fa innal ikhlasa yanfi asbab dukhulin nar. Sesungguhnya keikhlasan itu menghilangkan sebab masuk ke neraka. Faman dakhalan nar minal qailina la ilaha illallah lam yuhaqqiq ikhlasa hal muharram lahu 'alan nar. Barang siapa yang masuk neraka padahal dia termasuk orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka ini menunjukkan dia belum merealisasikan ikhlasnya yang bisa mengharamkan dia dari neraka. Bal kana fi qalbihi naw'un minasyirki alladhi awqa'ahu fima adkhalahu an-nar. Bahkan di kalbunya ada semacam kesyirikan yang menjerumuskan dia untuk hal-hal yang membuat dia masuk neraka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah qattun mukhlisa illa futihat lahu abwabul jannah." Barang siapa yang mengatakan, hamba mengatakan la ilaha illallah, tiada berhak disembah melainkan Allah, betul-betul mukhlis, ikhlas, melainkan dibukakan buat dia pintu langit. Hatta tufdi ilal arsh, sampai dia menuju arsh, majtanabal kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian wa'an Mu'adz, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah." Siapa yang bersaksi bahwa saya tiada yang berhak disembah melainkan Allah, ikhlas. Ikhlas di sini dikatakan mukhlishan saliman min kulli syaubin fala yashubuha riya'un wala sum'atun bal hiya syahadatu yaqin. Selamat dari segala kotoran, maka tidak dikotori oleh riya, tidak dikotori oleh sum'ah, bahkan melainkan dia adalah syahadatu yaqin. La ilaha illallah, kalimat syahadat yang berdasarkan yakin, tidak ada sisi riya, tidak ada sisi sum'ah. Min qalbihi, dari kalbunya, harus ikhlas dari kalbunya, li'annal madaru 'ala qalb, karena masalah keikhlasan itu berputar di kalbu. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb." Sesungguhnya di tubuh ini ada segumpal daging, jika misalnya dia baik maka baiklah jasad seluruhnya, jika dia buruk buruklah jasad seluruhnya, maka itu adalah qalbu. Maka kata penulis di sini, atau dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulul Mufid, "Wa man qala kalimat al-ikhlasi khalisan min qalbihi fala budda an yatluba ridha hadzal ma'bud bittiba'il awamir wal ijtinabi nawahi." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari kalbunya, maka pastilah dia akan mencari ridha al-ma'bud ini, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau misalnya tulus itu akan merasa dekat kepada tujuan. Ya. Orang kalau merasa ikhlas, ya melazimkan satu sama lain. Dia ikhlas kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa dekat sama Allah. Dan siapa yang merasa dekat, maka dia akan berharap kepada yang dia dekati. Iya. Berharap kepada yang dia dekati. La budda min a'malin yata'abbad biha al-insanu lillahi ta'ala. Baik. Kemudian wa an Itban bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, fa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan mencari wajah Allah dengan perkataan itu. Maka dikatakan oleh Syekh Salih Al-Syekh, wa hadza fadlun 'azimun nas'alullaha an yaj'alana min ahlihi. Dan ini adalah suatu keutamaan yang agung, yaitu diharamkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas.
Ini keagungan yang besar, fadilah atau keutamaan yang besar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan an yaj'alana fi min ahli, menjadikan kita sebagai orang yang semisal itu. Juga Syekh Saleh Al-Syekh hafizallah, beliau mengatakan wal muradu bil qawli huna al qawlu alladhi ma'ahu tamamus syurut. Maksudnya perkataan di sini yaitu Allah Ta'ala mengharamkan neraka bagi orang yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas. Maksud dari perkataan di sini al-qaulul ladzi ma'ahu tamamus syurut. Yaitu perkataan yang ada kesempurnaan syarat di dalamnya. Ka qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ya, maksudnya adalah idza ata bi baqiyatil arkani wal wajibat. Haji itu intinya Arafah, tapi baru bisa sah kalau dia menghadirkan sisa dari rukun dan kewajiban haji, baru bisa disebut haji itu Arafah dengan sempurna. Maka makna perkataan barang siapa yang berkata la ilaha illallah di sini, yakni bi ijtima'i syurutiha wa bil ityani bilazimiha, yaitu dengan pengumpulan syarat-syaratnya dan mendatangkan kelaziman dari mengucapkan la ilaha illallah itu, yaitu menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau cuma ngomong doang terus nyembahnya malah kuburan, maka ini tidak disebut orang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Lah, tapi memang banyak rata-rata orang yang mereka ke kuburan tawasulan dan kemudian minta kepada penghuni kubur, minta wasilah dan minta syafaat, minta bantuan pada penghuni kubur. Itu mereka apakah enggak bisa ngomong la ilaha illallah? Bahkan ngomong la ilaha illallah. Bahkan tahlilan di kuburan kan tahlilan la ilaha illallah itu. Tapi kok antara lisan dengan kelakuan itu jauh berbeda, terbalik malah. Kenapa? Ada dua hal cuma. Pertama, karena tidak faham makna la ilaha illallah dengan benar. Itu satu. Dan ini yang masif di Indonesia ini. Berangkat dari akidah yang menyimpang. Tidak begitu faham tentang makna la ilaha illallah. Yang kedua, enggak ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah karena enggak paham. Karena la ilaha illallah tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Sementara kebanyakan orang di Indonesia ini menganggap la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Ini dua hal yang sebenarnya berbeda. Bahkan yang udah digembar-gembar dulu ya, ketika di dangdutan, la ilaha illallah, apa? Tiada Tuhan selain Allah, gitu. Ya. Kalau antum ditanya, apa arti ya tiada Tuhan selain Allah? Artinya apa? Ya udah, emang enggak ada Tuhan selain Tuhan di sini namanya apa? Di kalangan sebagian dari kelompok kaum muslimin, makna la ilaha illallah ya la rabba siwa, tiada pencipta melainkan Allah. Benar sebenarnya tidak pencipta melainkan Allah, tapi bukan itu makna la ilaha illallah. Kata mereka la khaliqa illallah. Ya kalau misalnya la khaliqa illallah, maka pakai bukan la ilaha illallah tapi la rabba illallah. Tapi ini kan pakai la ilaha illallah, ilah itu ada sesembahan. Artinya tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Lah kalau ngomong tiada yang berhak disembah melainkan Allah, tapi dia nyembah kuburan. Tapi dia tawasulan dan minta kepada penghuni kubur. Ini kan berarti sama dengan menyembah selain Allah. Dia bilang la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah, tapi dia kemudian pergi ke dukun untuk mencari tahu tentang hal-hal gaib. Ini kan sama dengan menyembah selain Allah, karena dukun ini kan mencari tahu dari syaitan-syaitan dari kalangan jin. La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah, tapi ketika sakit di dokter dia bertawakalnya sama dokter, dia nangis-nangis minta sama dok, tolong dok usahain saya sampai hati tertambat kepada kemampuan dokter. Ini syirik. Mana la ilaha illallahnya? Padahal tawakal itu ibadah. Tawakal itu ibadah. Dia bilang la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah, tapi ketika dia mengais rizki, dia enggak mengandalkan Allah, tidak bertawakal pada Allah, tapi dia bertawakal kepada bosnya, kepada konsumennya, kepada skill individualnya. Ini semua termasuk bagian dari syirik.
Mana la ilaha illallahnya? Kan bilang la ilaha illallah tadi. Yang berhak disembah melainkan Allah. Bertawakal itu adalah ibadah. Maka barang siapa menambatkan hatinya kepada selain Allah dalam suatu ikhtiar yang mana itu hanyalah hak Allah dia harus tambatkan, maka dia telah berbuat syirik dan dia telah mengurangi atau bahkan menafikan kalimat la ilaha illallah yang dia katakan. Ya. Hati-hati juga dengan kalimat sombong, gue siapa dulu. Sebentar, la ilaha illallah enggak? La ilaha illallah dong. Tapi kenapa kok kita sombong dengan skill individual kita dan merasa bahwasanya kita enggak perlu Allah, udah saya bisa kok, subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Banyak bab-bab itu tentang tauhid ini yang banyak orang melanggarnya sehingga dia melanggar kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan sendiri. Begitu. Ya. La ilaha illallah dia bilang. Tapi kalau ada masalah, enggak pernah minta sama Allah, tapi langsung curhat sama teman-teman. Gitu. La ilaha illallah, tapi ketika ada masalah langsung ke suami. Enggak ke Allah dulu. Ya, Pak. Ini ibu-ibu biasa begitu tuh, Bu. Ya. Kita tahu la ilaha illallah kan? La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi ketika ada masalah sedikit di rumah, langsung telepon suaminya, langsung WhatsApp suaminya. Enggak ke Allah dulu hatinya. Detail enggak ini? Detail loh. Saya singgung kayak gini detail. Mungkin sebagian tersinggung tapi enggak apa-apa, biarin. Biar ngerti. Ada kecoa masuk ke kamar atau ke rumah, langsung WhatsApp suaminya yang lagi di Swedia. Hal-hal kecil yang gak bisa ditahan oleh hatinya untuk lapor ke orang, lapor, semua lapor. Ada gak enak hati dikit, lapor ke tetangga. Sakit dikit, lapor ke ini. Semuanya harus lapor ke manusia dan gak pernah lapor ke Allah dulu. Padahal yang mengadakan ini semua adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ini teguran buat nasihat banyak untuk banyak kaum Hawa. Dipermudahnya sekarang komunikasi, punya tetangga, bisa menyebarkan ini itu. Jangan kalau ada apa-apa dari kesulitan duniawi atau kesulitan kehidupan dunia ini, bukannya ke Allah dulu tapi langsung ke makhluk dulu. Walaupun suami itu manusia yang keterbatasannya itu sangat terbatas, sama kayak perempuan juga semua terbatas. Apalagi kalau si suaminya lagi di jalan, ya. Dari jalan panas, apek, padat, macet, bokek lagi. Kemudian suami istri nelpon ngeluhin tentang ini itu makin apes kayaknya hidup itu. Ke Allah dulu. Maka siapa yang mendahulukan tawakal kepada makhluk walaupun suami, ya, orang terdekatnya, walaupun suami itu mampu memang, tapi enggak ke Allah dulu, berarti dia belum bertauhid dengan sempurna. Belum. Iya beneran belum. Jadi tauhid itu betul-betul apa-apa tuh ke Allah dulu gitu loh. Kalau seseorang lagi naik motor, qadarullah kemudian kesenggol sama bis atau sama motor lain, jatuh. Umumnya manusia itu langsung cari siapa kambing hitamnya. Siapa yang salah? Enggak, langsung di hatinya istighfar dan astagfirullah, ini dosa saya. Pasti Allah tegur saya nih. Langsung ke Allah. Bisa enggak kita kayak gitu? La ilaha illallah enggak? La ilaha illallah. Jadi dalam masalah khauf, rasa takut, berharap, mencintai, tawakal, dan seterusnya dari amal-amal qalbu, kalau bukan Allah yang pertama yang kita tuju, berarti di sini ada nisbat kesyirikan. Maka ada pengurangan terhadap la ilaha illallah, dan ini detail untuk setiap dari helai nafas di lembaran hidup kita, jemaah sekalian. Gitu. Taib, kemudian dikatakan oleh penulis Hafizullah,
diringkas menuju kalimat yang juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, faman zana aw syaribal khamr aw saraqa, barang siapa yang berzina atau meminum khamr atau mencuri, fa idza fa'ala syai'an min dzalika, jika ada seorang melakukan sesuatu dari yang tadi disebutkan dari keburukan itu, dia berzina, thumma qala hina fa'alah, kemudian dia mengatakan ketika dia sedang berzina, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa saya yang tiada berhak disembah melainkan Allah, abtaghi bidzalika wajh Allah, saya mencari wajah Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah ini, fa huwa kadzibun fi za'mihi, maka dia dusta dalam ucapan dia. Atau dia lagi minum khamar, kemudian dibilang la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bohong. Dia lagi nyuri, asyhadu an la ilaha illallah, enggak bohong, antum bohong. Ya sama gini, orang masa lagi apa yang kata mereka deh, ada perempuan cakep atau apa orangnya, astagfirullah, matanya tetap kebuka, astagfirullah, ngomongnya astagfirullah, gerakannya seperti ghadul basar. Bohong gak tuh? Bohong. Astagfirullah artinya saya minta ampun sama Allah, minta ampun tapi plus lagi maksiat itu. Ya, di film-film kadang-kadang gitu, si pendetanya atau mungkin apa namanya, Anda nggak tahu nama-nama ini ya. Kalau bawahnya pendeta atau apa gitu, yang jemaah orang-orang Nasrani yang ketika dia melakukan dosa, dia gini-gini loh. Apa nah? Yang kayak gini-gini loh. Itu apa namanya itu? Salib-salib gitu, ya. Ampuni saya Allah, ampuni saya Allah, ampuni saya Tuhan gitu kan. Tapi diterusin maksiatnya. Dia takut tapi terusin maksiatnya. Maka dikatakan antum bohong, ini kayak gini mah. Minta ampun tapi tetap masih kayak gitu. Lagi beramal, lagi melakukan dosa itu tapi minta ampun gitu loh. Ya. Enggak kadzibun fi zamihi. Ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina dia dalam keadaan beriman, enggak. Maksudnya tidak sempurna imannya. Jangan ngaku-ngaku dia sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan maksiatnya itu. Ya begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka ibrah dan syahid yang paling ditekankan di sini adalah la ilaha illallah itu bukan sebatas kalimat. Konsekuensinya besar, panjang, luas. Panjang kali lebar, ya. Luas. Sampai kalau ada masalah sekecil apapun, kalau bisa langsung kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Langsung berharap sama Allah. Sekecil apapun. Walaupun cuma jempol kaki kepentok meja aja, orang banyak bilang astagfirullah, tapi dia nggak istighfar. Ya, memang sih mendingan ngomong astagfirullah daripada ngomong jorok ya. Sekarang anak-anak sekarang kan kepentok dikit langsung nyebut dogi ya, nyebut kata kasar dan mencela dan seterusnya. Memang lebih baik istighfar, tetapi coba tok astagfirullah, apakah benar kalbunya itu istighfar? Atau dia cuma di lidah doang? Jadi zikir itu jangan di lidah doang. Sebagian jemaah ada yang sudah hafal zikir pagi petang. Jangan di lidah doang, pahamin tuh zikir. Itu menjadi jawaban untuk pertanyaan bagi jemaah yang bilang alhamdulillah. Untuk jemaah yang bilang saya zikir pagi petang tapi kok nggak tenang-tenang ya? Ya nggak tenang-tenang karena memang hatinya tuh nggak nyampe ke situ, nggak memaknai. Makanya kalau zikir hatinya nyampe. Jangan cuma suara doang dikerasin, astagfirullahaladzim. Hatinya enggak. Orang munafik biasa kayak gitu. Lebih santer suaranya, tapi lebih cetek hatinya. Dan itu hanya dilakukan di depan orang-orang doang, zikir Quran. Oh la ilaha
la ilaha illallah. Tapi pas nggak ada orang, nggak ada tuh la ilaha illallah. Ya, jangan cuman santernya doang, hatinya tuh maknain benar-benar. Bahkan kalau bisa, jangan biasakan untuk memamerkan kalimat dan amalan kepada orang. Kalau bisa jangan gitu. Lebih dalam, lebih afdal daripada lebih nyaring tapi cetek. Tong kosong nyaring bunyinya. Bawel, cerewet tapi nggak ada isinya. Ya, begitu jemaah sekalian, alhamdulillah. Kita bisa lihat di beberapa masjid doa, ya imam misalnya kan habis zikir berjamaah, imamnya nunjuk. Ini saya kayak gini bukan bangunin orang tidur ya. Nunjuk. Ente. Maksudnya apa? Doa kan gitu. Ya Allah pada doa. Orang-orang yang nggak tahu apa-apa dia angkat tangan ini. Amin, 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 amin. Ini nggak tahu dia doa apaan. Yang penting bahasa Arab. Ya kan? Ini banyak kalangan nih, nggak apa-apa nggak paham dah, yang penting doain gitu. Kayak dia doa nih. Kayak di video-video reels itu yang pembangunan sumur, ya terus dari orang Arab meliput gitu loh, melaporkan bahwasanya telah terjadi ini, bahwasanya masyru'at ya apa namanya proyek ini telah selesai, alhamdulillah bitaufik dari Allah, begini dijabarkan. Itu ngomong dunia. Iya, sampingnya dong orang Allah. Mah diaminin sama dia. Inilah efek dari apa? Kebiasaan. Doa nggak ngerti apa yang didoakan, asal diaminin aja. Udah gitu nggak ngerasa bersalah. Semoga Allah maafkan ini kita semua ini. Subhanallah bisa kayak gini. Ya, jadi apa-apa yang bahasa Arab tuh jadi kayak gini, diaminin. Ntar ada orang belajar bahasa Arab, ya, daraba Zaidun Amron, amin. Padahal artinya Zaid memukul Amr. Gimana? Sampai waktu itu ada penyanyi perempuan di Indonesia ini nyanyiin lagu Ya Tap Tap. Itu ya lagu perempuan dari Suriah Nasrani. Ya Tap Tap apa-apa itu namanya. Yang penting Arab dah. Terus dijadiin di sini dianggap sebagai lagu religius qasidahan. Subhanallah. Itu lagu orang Nasrani. Tapi pakai bahasa Arab. Karena bahasa Arab dipakai sama salah satu penyanyi di Indonesia, Anda juga lupa namanya siapa ya. Tinatun apa? Bukan Tinatun, itu Tinatun dulu ya itu. Enggak tahu namanya siapalah itu namanya. Itu siapa namanya? Kok kayak penasaran tapi lupa ya. Alhamdulillah sih, alhamdulillah enggak usah diingat. Nah, itu digemari, digandrungi kemudian. Padahal itu kan yang Nasrani. Walaupun memang lagunya bukan lagu Nasrani, bukan lagu keagamaan, bukan. Cuman kan jadi lagu religius. Subhanallah. Karena apa ini? Ketidaktahuan. La ilaha illallah saja itu salah paham. Yang benar adalah tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Maka siapa yang lagi berbaring di rumah sakit, namun dia hati lebih condong kepada dokter yang spesialis paling ini, dia condong ke situ betul-betul bukan ke Allahnya, maka dia sedang mengurangi kadar la ilaha illallah padanya, karena tawakal itu ibadah dan dia kurang ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu jemaah sekalian. Sepertinya sudah masuk waktu syuruk, ya kita cukup sampai sini aja. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga semua ini bermanfaat untuk diri anda juga antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.